Pengantar juz ketiga bagian kedua. Peristiwa kedua ialah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Allah lalu memerintahkan mengumpulkan 4 ekor burung. Keempat burung itu dicincang lumat oleh Nabi Ibrahim. Disuruh Allah mengantarkan keempat burung itu ke puncak 4 bukit. Mereka lalu dipanggil kembali dan mereka pun datang sebagaimana sedia kala. Pergiliran di antara benda yang diberi nyawa lalu mati, lalu benda itu diberi nyawa kembali, baik ditukar bentuk atau tidak, adalah hal yang dapat kita renungkan sehari-hari dalam alam ini. Sebab itu tidaklah mustahil kalau kelak kemudian hari tulang-tulang kita yang telah mumuk dibajui kembali dengan tubuh. Entah berapa lama prosesnya, Allah lah yang maha tahu. Akan tetapi di ayat ini Tuhan memperlihatkan kepada hamba kasihnya Ibrahim proses yang hanya sebentar waktu. Di tengah di antara kedua cerita Ibrahim ini diselingi Allah pula dengan kisah sebuah desa yang mati telah 100 tahun lalu dihidupkan kembali. Peristiwa ini adalah kedua peristiwa Nabi Ibrahim adalah pengukuh dari ayatul kursi, ayat 255 surah Al-Baqarah tadi. Sesudah itu, amanah yang telah digembleng dengan iman dan tauhid itu disuruh beramal, disuruh membebaskan dirinya dari pengaruh benda atau togut tadi, disuruh dihasung, diberi ingat bahwasannya bakhil adalah satu gejala dari syirik. Umat yang telah mengakui keesaan Allah tidak mungkin menjadi orang bakhil. Umat ini akan tetap kukuh berdiri selama mereka masih berani melepaskan dirinya dari pengaruh harta benda. Dianjurkan berkorban, bernafkah, berlomba, mengeluarkan harta benda untuk menegakkan jalan Allah. Sejak dari ayat 261 sampai ayat 274, artinya 14 ayat adalah ayat hasungan menyuruh menafkahkan harta pada jalan Allah. Bagaimana manfaatnya bagi orang yang dermawan. Bagaimana kebahagiaan mereka di dunia dan ganjaran mulia di akhirat. Serta bagaimana cara melakukan pengorbanan itu. Semua diuraikan. Sesudah itu diterangkanlah bahaya riba. Membungakan harta benda dengan memeras keringat orang lain. Dari ayat 274 sampai ayat 281, yaitu 8 ayat. Sesudah itu bertemulah satu ayat panjang. Ayat yang paling panjang terdapat di surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Quran, yaitu ayat 282. Memberikan tuntunan kalau terjadi perjanjian utang piutang dan perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan pemindahan hak, hendaklah ditulis dengan terang, memakai 2 saksi. Kalau tidak dapat melengkapkan 2 saksi, maka 1 laki-laki boleh digantikan oleh 2 orang perempuan. Di ayat 283 diperkuat lagi dengan menyuruh catatkan keterangan yang jelas kalau dalam perjalanan. Sedangkan orang yang bisa menulis tidak ada, boleh diadakan agunan. Pemegang agunan hendaklah memegang amanah dengan setia berdasarkan takwa kepada Allah. Sesudah semuanya itu diterangkan, kita dibawa kembali ke pangkalan, yaitu di dalam meletakkan dasar-dasar hubungan di antara manusia. Sesama manusia, jangan lupa bahwa kita ini selalu dalam tilikan Allah, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa atas semua langit dan bumi, dan apa saja yang kita nyatakan atau sembunyikan, teguh janji dan setia, atau mungkir dari khianat, tetapi Allah tahu. Ayat 284. Sesudah itu datanglah 2 ayat penutup surah. Pada ayat 286 diingatkan bahwa kita ini adalah di bawah bimbingan Rasul. Rasul itu sendiri percaya teguh kepada apa yang diturunkan Allah kepadanya.
niscaya orang-orang yang beriman pun demikian pula. Kalau Allah di permulaan ayat juz ketiga berfirman bahwa dia melebihkan seorang rasul dari yang lain. Tetapi orang yang beriman tidaklah demikian karena mukmin itu sadar bahwa dia makhluk, bukan khalik. Mereka percaya kepada segala rasul, sebab inti ajaran segala rasul itu hanya satu, yaitu apa yang telah dirumuskan pada ayatul kursi tadi. Setelah mengakui percaya dalam hati, mulutnya menyatakan kepercayaan itu, menyatakan segala taat dan setia, mendengarkan wahyu ilahi dan sedia memikul segala perintah dan mengakui kekurangan diri dan kealpaan lalu memohon ampun. Sebab insaf berapa lama pun hidup di dunia ini, akhirnya akan kembali kepada Allah jua. 285. Setelah itu datanglah doa penutup ayat 286 yang menerangkan bahwa Allah tidaklah memikul kepada suatu diri kecuali apa yang dapat dipikulnya dan buruk baik hasil pekerjaan seseorang adalah tanggung jawabnya sendiri. Lalu ditutup dengan doa, moga-moga Tuhan jangan mengambil berat kelupaan dan kelalaian yang tak disengaja, dan jangan kiranya hukum dan tuntutan yang telah dilakukan Tuhan terhadap umat yang dahulu ditimpakan pula kepada kami yang datang di belakang ini. Dan jangan dipikulkan pula beban yang tak dapat kiranya dipikul. Lalu ditutup dengan memohon ampun dan belas kasihan. Engkaulah Tuhan kami, berilah kami pertolongan di dalam menghadapi orang-orang yang tidak mau percaya. Doa penutup surah Al-Baqarah ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam